Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya pada TPS 4.1 dengan materi Stack dan Queue. Nah, kelompok saya beranggotakan saya sendiri, Raffinaldi, dan partner saya, Rijan Ananta. Nah, di sini kita terdapat sebuah isu. Isunya adalah kamu adalah seorang developer aplikasi yang sudah berpengalaman membuat beberapa aplikasi berbasis Java. Saat ini kamu sedang ditugaskan untuk membuat sebuah aplikasi browser untuk mengakses website. Ada banyak sekali fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi browser saat ini. Karena kamu betul pernah membuat aplikasi browser sebelumnya, maka kamu melakukan riset terhadap fitur-fitur terbaru pada aplikasi browser. Nah, tulis hasil riset kamu tentang daftar fitur-fitur apa saja yang ada pada aplikasi browser modern saat ini dan berikan penjelasan singkat tentang fitur-fitur tersebut. Nah, fitur-fitur tersebut adalah yang pertama, tab manajemen atau pengenalan tab. Nah, browser modern ini mendukung fitur tab yang memungkinkan untuk membuka banyak halaman web. Fitur ini memudahkan navigasi antar situs tanpa harus menutup halaman yang sedang dibuka. Nah, fitur kedua yaitu private browsing atau incognito mode. Fitur ini memungkinkan menjelajah internet tanpa menyimpan riwayat cookie atau data pencarian setelah sesi browsing berakhir. Ini berguna untuk menjaga privasi saat menggunakan komputer bersama atau mengakses informasi sensitif. Nah, yang fitur ketiga, bookmark management. Nah, browser modern ini memungkinkan untuk menyimpan dan mengelola tautan website favorit melalui bookmark. Nah, beberapa browser juga menawarkan folder dan tagging untuk organisasi yang baik. Dan fitur keempat, password management. Nah, browser modern seringkali dilengkapi dengan pengenalan kata sandi bawaan yang menyimpan dan mengisi otomatis informasi user dengan aman. Beberapa browser juga menawarkan fitur penghasil kata sandi kuat. Fitur kelima, sync across device. Nah, fitur sinkronisasi memungkinkan menyimpan data seperti bookmark, riwayat, dan kata sandi, lalu mengaksesnya di berbagai perangkat menggunakan akun yang sama. Hal ini sangat berguna bagi user yang sering berganti perangkat. Fitur selanjutnya, extension atau add-on support. Browser modern memiliki dukungan untuk eksistensi atau add-on yang memungkinkan menambahkan berbagai fitur dan fungsi tambahan seperti blokir iklan, manajemen tab, tool developer, dan lain-lain. Nah, fitur selanjutnya, developer tools. Semua browser utama dilengkapi dengan developer tools yang memungkinkan developer untuk menganalisis, memodifikasi, dan memperbaiki website secara langsung. Fitur ini termasuk debugging, inspeksi elemen, console log, dan analisis kinerja. Fitur selanjutnya, dark mode. Dark mode ini adalah fitur populer yang memberikan skema warna gelap di browser untuk mengurangi silau. Fitur selanjutnya, live translation. Browser seperti Google Chrome atau Microsoft Edge memiliki penerjemah otomatis yang bisa menerjemahkan halaman web ke bahasa yang dipilih. Ini sangat berguna untuk menjelajahi situs dalam bahasa yang tidak dikuasai. Fitur selanjutnya, ad blocker. Browser modern seringkali dilengkapi dengan pemblokir iklan bawaan yang dapat memfilter iklan yang mengganggu atau berpotensi berbahaya dan dapat memberikan kita pengalaman menjelajah yang lebih lancar dan cepat. Fitur selanjutnya, secure browsing. Fitur ini melindungi pengguna dari situs web berbahaya, malware, dan phishing. Browser akan memberikan peringatan atau memblokir akses ke website yang dianggap tidak aman. Nah, fitur selanjutnya, notification. Nah, browser bisa mendukung notifikasi dari situs web yang memungkinkan kita mendapatkan pembaruan real-time dari situs seperti berita atau media sosial tanpa harus membuka halaman tersebut secara langsung. Fitur selanjutnya, download manager. Browser dilengkapi dengan download manager yang dapat melacak dan mengatur file yang diunduh. Fitur ini juga sering memiliki opsi untuk menghentikan dan melanjutkan proses unduhan. Nah, fitur yang terakhir yaitu tracking prevention. Banyak browser modern menawarkan fitur tracking prevention untuk melindungi privasi pengguna dengan memblokir pelacak dari pihak ketiga yang berusaha mengumpulkan data kita selama mengakses internet. Selanjutnya, eksplorasi mandiri. Lakukan eksplorasi secara mandiri dengan mengakses berbagai sumber informasi yang tersedia, kemudian jawablah pertanyaan berikut.
Jawaban soal yang pertama, jelaskan salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan stack dan jelaskan peran stack pada fitur tersebut. Nah, salah satu fitur stack pada aplikasi browser adalah navigasi back and forward. Karena stack adalah struktur data LIFO atau last in first out, di mana elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang diambil. Pada fitur navigasi ini, dua stack digunakan untuk mengelola riwayat halaman. Stacknya yaitu backstack, menyimpan halaman-halaman yang telah dikunjungi user. Setiap kali user mengunjungi halaman baru, halaman sebelumnya dimasukkan ke dalam backstack. Jika pengguna menekan tombol back, halaman yang terakhir dimasukkan ke dalam backstack akan diambil dan user akan dibawa ke halaman tersebut. Nah, yang kedua, forward stack. Setelah user menekan tombol back, halaman yang dikunjungi dipindahkan ke forward stack. Jika user menekan tombol forward, halaman atas dari forward stack akan diambil dan user akan dibawa maju ke halaman tersebut. Nah, soal yang kedua, jelaskan salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan queue dan jelaskan peran queue pada fitur tersebut. Nah, salah satu fitur queue pada aplikasi browser adalah download manager. Karena queue adalah struktur data FIFO, yaitu first in, first out, di mana elemen pertama yang dimasukkan ke dalam queue adalah elemen pertama yang akan diambil atau diproses. Pada fitur download manager, queue digunakan untuk mengatur dan mengelola urutan unduhan file. Nah, selanjutnya partner. Diskusikan dengan partner kamu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagian eksplorasi mandiri sebelumnya, kemudian tuliskan pemahaman kamu terhadap jawaban partner kamu. Soal yang pertama, jelaskan salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan stack dan jelaskan peran stack pada fitur tersebut. Menurut pemahaman saya dari jawaban partner saya, salah satu fitur yang menggunakan stack pada aplikasi browser adalah fitur navigasi kembali atau back button. Dengan fitur tersebut, browser memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berpindah ke halaman yang sebelumnya dikunjungi dengan memanfaatkan struktur data stack untuk menyimpan riwayat penjelajahan pengguna dan mekanisme penjelajahan kembali yang diterapkan pada browser, dan memungkinkan pengguna untuk menelusuri kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dalam sesi penjelajahan. Nah, soal kedua, jelaskan salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan queue dan jelaskan peran queue pada fitur tersebut. Nah, salah satu fitur yang menggunakan queue pada aplikasi browser adalah fitur pratonton tab atau tab review. Fitur tinjauan cepat tab memungkinkan pengguna melihat sekilas isi tab tanpa perlu membukanya secara penuh. Tinjau tab memanfaatkan struktur data queue untuk mengelola dan menampilkan data petinjau secara efisien. Alat bantu pencarian tab yang menggunakan mekanisme itu sangat berguna untuk mengidentifikasi tab yang diinginkan dengan cepat. Fitur pratinjau konten tab yang berbasis queue memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengidentifikasi tab yang diinginkan hanya dengan menggunakan kursor. Selanjutnya, solusi. Diskusikan dengan partner kamu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagian eksplorasi mandiri sebelumnya, kemudian tuliskan solusi atau kesimpulan akhir yang akan kalian usulkan sebagai solusi terbaik. Lalu tuliskan juga alasannya mengapa solusi tersebut adalah yang terbaik. Nah, soal yang pertama, jelaskan salah fitur dari aplikasi browser yang menggunakan stack dan jelaskan peran stack pada fitur tersebut. Nah, pada solusi ini kami mengambil jawaban dari saya, yaitu salah satu fitur stack pada aplikasi browser adalah navigasi back and forward. Nah, mengapa kami memakai jawaban dari saya? Karena terdapat fitur forward stack yang memungkinkan untuk mengunjungi halaman yang dilihat setelah menekan tombol back. Nah, soal selanjutnya, jelaskan salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan queue dan jelaskan peran queue pada fitur tersebut. Nah, pada soal yang kedua ini kami mengambil jawaban dari partner saya yang merupakan solusi terbaik karena sesuai dengan prinsip FIFO dan implementasinya sederhana, efisien, dan dapat aman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya, diskusikan dengan partner kamu tentang pertanyaan-pertanyaan berikut, kemudian tulislah jawaban atau solusi terbaik. Nah, pertama, bagaimana kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang pada fitur-fitur yang menggunakan stack dan queue tersebut. Nah, fitur navigasi back and forward yang menggunakan stack
kompleksitas waktunya push atau memasukkan halaman ke stack, dan pop yang untuk mengeluarkan halaman dari stack masing-masing membutuhkan waktu O1. Ini karena operasi push dan pop ini hanya melibatkan penambahan atau penghapusan elemen di bagian atas stack tanpa iterasi atau operasi tambahan lainnya. Nah, selanjutnya operasi pada menambahkan tab baru ke antrian. Nah, operasi ini memiliki kompleksitas waktu O1 yang berarti semua operasi tersebut dapat dilakukan dalam waktu tetap, terlepas dari jumlah elemen dalam antrian. Namun untuk mencari tab tertentu dalam antrian kompleksitasnya adalah 0n karena memerlukan pencarian elemen satu persatu. Nah, untuk kompleksitas ruang dari fitur navigasi back and forward, nah, setiap kompleksitas waktunya yaitu setiap halaman yang dikunjungi disimpan ke dalam stack atau forward, dan ruang yang dibutuhkan untuk setiap stack bergantung pada jumlah halaman yang dikunjungi pengguna. Jadi semakin banyak halaman yang dikunjungi pengguna, maka semakin bertambah kompleksitas ruang yang dibutuhkan. Nah, untuk kompleksitas ruang queue dari tab antrian tersebut adalah 0n, yang berarti ruang yang dibutuhkan bertambah seiring dengan jumlah elemen yang disimpan dalam antrian. Jika implementasi menggunakan linked list, ada tambahan overhead untuk menyimpan pointer antar elemen. Nah, soal selanjutnya, bagaimana keunggulan dan kekurangan apabila fitur-fitur tersebut menggunakan array based stack atau array based queue menjadi linked list based stack atau linked list based queue, atau sebaliknya. Nah, untuk array based stack dan queue, keunggulannya kecepatan akses operasi seperti push, pop, and queue dan dequeue dapat dilakukan dalam waktu 0,1 karena data disimpan secara kontinu di memori. Keunggulan yang kedua, penggunaan memori, karena tidak ada overhead tambahan untuk menyimpan pointer seperti pada linked list. Ini membuat penggunaan memori lebih efisien untuk ukuran kecil dan tetap. Nah, kekurangan yang pertama yaitu ukuran tetap. Kapasitas array harus ditentukan di awal. Jika batas terlampaui, perlu dilakukan resizing yang memerlukan 0n waktu untuk menyalin elemen. Kekurangan yang kedua, fragmentasi memori. Dalam beberapa kasus, penggunaan memori dapat menjadi tidak efisien, terutama jika array tidak sepenuhnya terisi. Nah, untuk linked list based stack dan queue, keunggulannya yang pertama, ukurannya dinamis, dapat tumbuh dan menyusut sesuai kebutuhan tanpa batasan ukuran awal, dan tidak perlu melakukan resizing. Nah, keunggulan yang kedua, penggunaan ruang. Tidak ada masalah fragmentasi memori karena setiap elemen dapat dialokasikan di mana saja dalam memori. Dan kekurangannya, yang pertama, overhead memori. Setiap elemen membutuhkan ruang tambahan untuk menyimpan ke pointer atau ke elemen berikutnya, yang dapat menjadi signifikan jika elemen yang disimpan kecil. Nah, kekurangan yang kedua, akses lebih lambat. Akses ke elemen memerlukan waktu 0n untuk traversal meskipun operasi dasar tetap atau O1. Selanjutnya, pertanyaan. Diskusikan dengan partner kamu, kemudian susun sebuah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kelompok lain berkaitan dengan aplikasi yang mereka buat. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana aplikasi browser menangani jika pengguna atau user membuka banyak halaman dalam satu tab? Baiklah, hanya itu saja penjelasan jawaban dari TPS saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari partner saya tadi, yaitu Raffi Naldi. Di soal yang pertama itu ada isu. Kamu adalah seorang developer aplikasi yang sudah berpengalaman membuat beberapa aplikasi berbasis Java. Saat ini kamu sedang ditugas untuk membuat sebuah aplikasi browser untuk mengakses website. Ada banyak sekali fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi browser saat ini. Karena kamu betul pernah membuat aplikasi browser sebelumnya, maka kamu melakukan riset terhadap fitur terbaru pada aplikasi browser. Tulis hasil riset kamu tentang daftar fitur yang apa saja yang ada pada aplikasi browser modern saat ini, dan berikan penjelasan singkat tentang fitur tersebut.
Oke, untuk fitur yang pertama itu ada manajemen tab. Di manajemen tab itu terdapat pengelompokan tab cerdas, yaitu atur tab Anda dalam grup-grup tematik untuk memudahkan pencarian dan pengolahan. Selanjutnya itu ada pratinjau sekilas, yaitu lihat cuplikan isi tab tanpa perlu membukanya, sehingga Anda bisa langsung menemukan tab yang Anda cari. Yang kedua itu ada pencarian yang lebih pintar. Di pencarian lebih pintar itu terdapat bilah pencarian serbaguna, yaitu cari situs, file, atau lakukan apapun langsung dari satu kotak pencarian. Selanjutnya itu ada pencarian suara praktis, yaitu menggunakan suara Anda untuk mencari informasi dengan cepat dan mudah. Yang ketiga itu ada keamanan dan privasi maksimal. Di dalam itu terdapat jelajah pribadi, yaitu melindungi privasi Anda dengan mode penjelajahan yang tidak menyimpan riwayat. Selanjutnya itu ada peringatan keamanan cerdas, dapat peringatan saat mengunjungi situs yang berpotensi bahaya. Yang keempat itu ada bookmark dan riwayat yang lebih baik. Di dalam itu ada bookmark pintar, yaitu simpan bookmark dengan tag dan kategori dan dapatkan rekomendasi situs yang relevan. Selanjutnya itu ada riwayat yang mudah dicari. Temukan kembali halaman yang pernah Anda kunjungi dengan mudah berkat fitur pencarian yang canggih. Yang kelima itu ada sinkronisasi di semua perangkat Anda, yaitu akun tunggal akses di mana saja. Sinkronkan bookmark, riwayat, dan pengaturan Anda di semua perangkat. Selanjutnya ada lanjutkan dari mana saja, yaitu buka kembali tab atau sesi yang tertinggal di perangkat lain. Yang keenam ada tambahkan fitur sesuai keinginan Anda, yang di dalam itu terdapat ekstensi tak terbatas, yaitu sesuaikan browser Anda dengan ribuan ekstensi untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada temukan ekstensi baru dengan mudah. Jelajahi marketplace ekstensi untuk menemukan alat yang Anda butuhkan. Yang ketujuh ada tampilan yang menyenangkan dan fleksibel, yaitu tampilan sesuai perangkat. Nikmati pengalaman browsing yang optimal di semua perangkat Anda. Selanjutnya ada sesuaikan tampilan sesuka hati, yaitu pilih tema yang sesuai dengan gaya hidup Anda. Yang kedelapan ada lebih cepat dan efisien. Halaman memuat lebih cepat, yaitu nikmati pengalaman browsing yang lebih cepat dan lancar. Selanjutnya ada kinerja optimal. Browser tetap responsif bahkan saat membuka banyak tab. Yang kesembilan itu ada fitur berbasis kecerdasan buatan, yaitu rekomendasi yang tepat. Dapatkan rekomendasi konten yang relevan dengan minat Anda. Selanjutnya ada pahami kebiasaan browsing Anda, analisis kebiasaan browsing Anda untuk pengalaman yang lebih personal. Yang ke-10 dan terakhir itu ada nikmati web dalam bahasa Anda. Di dalam itu terdapat terjemahan otomatis, di mana baca halaman web dalam bahasa yang Anda mengerti. Selanjutnya ada antar muka dalam bahasa Anda, yaitu gunakan browser dalam bahasa yang Anda kuasai. Untuk selanjutnya itu ada eksplorasi mandiri. Lakukan eksplorasi secara mandiri dengan mengakses berbagai sumber informasi yang tersedia. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan stack dan jelaskan peran stack pada fitur tersebut. Fitur yang saya ambil itu ada fitur navigasi kembali atau back button. Dengan fitur kembali, browser memungkinkan pengguna untuk mudah berpindah ke halaman yang sebelumnya dikunjungi. Tombol mundur pada browser memanfaatkan struktur data stack untuk menyimpan riwayat penjelajahan pengguna. Mekanisme penjelajahan kembali yang diterapkan pada browser memungkinkan pengguna untuk menelusuri kembali langkah-langkah yang telah dilakukan. Selanjutnya ada fitur navigasi mundur berbasis stack yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah kembali ke halaman sebelumnya dalam sesi penjelajahan mereka. Yang kedua ada jelaskan salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan QUI dan jelaskan peran QUI pada fitur tersebut. Fitur yang saya ambil itu ada fitur pratonton tab atau tab preview. Fitur peninjauan cepat tab memungkinkan pengguna melihat sekilas isi tab tanpa perlu membukanya secara penuh. Pratinjau tab memanfaatkan struktur data queue untuk mengelola dan menampilkan data pratinjau secara efisien. Alat bantu pencarian tab menggunakan mekanisme queue mekanisme queue sangat berguna untuk mengidentifikasi tab yang diinginkan dengan cepat. Fitur pratinjau konten tab berbasis queue memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengidentifikasi tab yang diinginkan hanya dengan mengarahkan kursor. Selanjutnya di bagian partner, diskusikan dengan partner kamu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagian eksplorasi mandiri sebelumnya.
Kemudian tuliskan pemahaman kamu terhadap jawaban partner kamu. Oke, berdasarkan jawaban partner saya dapat mengambil pemahaman untuk pertanyaan yang pertama. Jelaskan salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan Stack dan jelaskan peran Stack pada fitur tersebut. Jawabannya, salah satu fitur Stack pada aplikasi browser adalah navigasi back dan forward karena Stack adalah struktur data LIFO atau last in first out, di mana elemen terakhir yang dimasukkan adalah elemen pertama yang diambil. Pada fitur navigasi ini, dua stack digunakan untuk mengolah riwayat halaman. Selanjutnya ada backstack, menyimpan halaman-halaman yang telah dikunjungi oleh user setelah kali user mengunjungi halaman baru. Halaman sebelumnya dimasukkan ke dalam backstack jika pengguna menekan tombol back. Halaman terakhir dimasukkan ke dalam backstack akan diambil dan user akan kembali ke halaman tersebut. Selanjutnya ada forward stack. Setelah user menekan tombol back, halaman yang sedang dikunjungi dipindahkan ke forward stack. Jika user menekan tombol forward, halaman atas dari forward stack akan diambil dan user akan dibawa maju ke halaman tersebut. Untuk yang kedua, jelaskan salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan queue dan jelaskan peran queue pada fitur tersebut. Salah satu fitur queue pada aplikasi browser adalah download manager, karena queue adalah struktur data dari FIFO atau first in, first out, di mana elemen pertama yang dimasukkan ke dalam queue adalah elemen pertama yang akan diambil oleh diproses. Pada fitur download manager, queue digunakan untuk mengatur dan mengolah urutan unduhan file. Selanjutnya masuk ke bagian solusi. Diskusikan dengan partner kamu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagian eksplorasi mandiri sebelumnya. Kemudian, tuliskan solusi atau kesimpulan akhir yang akan kalian usulkan sebagai solusi terbaik. Lalu, tuliskan juga alasannya mengapa solusi tersebut adalah yang terbaik. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan Stack dan jelaskan peran Stack pada fitur tersebut. Untuk bagian pertama ini saya mengambil jawaban dari teman saya, yaitu salah satu fitur Stack pada aplikasi browser adalah navigasi back dan forward. Karena Stack adalah struktur data LIFO, di mana elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam elemen menjadi elemen pertama yang diambil. Pada fitur navigasi ini, dua stack digunakan untuk mengolah riwayat halaman. Selanjutnya ada backstack dan forward stack. Alasannya kenapa ini solusi yang terbaik? Karena terdapat fitur forward stack yang memungkinkan untuk mengunjungi halaman yang dilihat setelah menekan tombol back. Yang kedua, jelaskan salah satu fitur dari aplikasi browser yang menggunakan queue dan jelaskan peran queue pada fitur tersebut. Untuk fitur di sini kami sepakat untuk mengambil jawaban saya, yaitu fitur pratonton tab atau tab review, di mana fitur tinjauan cepat tab memungkinkan pengguna melihat sekilas isi tab tanpa perlu membukanya secara penuh. Pratinjau tab memanfaatkan struktur data queue yang mengolah dan menampilkan data pratinjau secara efisien. Alat bantu pencarian tab yang menggunakan mekanisme queue sangat berguna untuk mengidentifikasi tab yang diinginkan dengan cepat. Fitur pratinjau konten tab yang berbasis queue memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengidentifikasi tab yang diinginkan hanya dengan mengarahkan kursor. Alasannya karena sesuai dengan prinsip FIFO. Selanjutnya implementasinya sederhana, efisiensi, dan pengalaman penggunaan yang baik. Lanjut ke menu diskusi. Diskusikan dengan partner kamu tentang pertanyaan-pertanyaan berikut, kemudian tulislah jawaban atau solusi terbaik. Pertanyaan pertama, bagaimana kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang pada fitur-fitur yang menggunakan stack dan queue tersebut? Fitur navigasi back dan forward menggunakan stack. Kompleksitas waktu. Operasi datar atau push pop O1 artinya menambahkan atau menghapus halaman dari stack sangat cepat dan tidak dipengaruhi oleh jumlah halaman. Selanjutnya ada perpindahan antara stack, memindahkan halaman antara back dan stack dan forward stack juga 0O1 secara efisien. Selanjutnya ada kompleksitas ruang, linear terhadap jumlah halaman ON, di mana N adalah jumlah halaman yang dikunjungi. Semakin banyak halaman yang dikunjungi, semakin besar ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan dalam stack. Selanjutnya ada fitur pratinjau tab menggunakan queue. Kompleksitas waktu. Operasi dasar NQ, DQ, dan peak. O1, operasi-operasi ini sangat cepat dan tidak dipengaruhi oleh jumlah tab. Selanjutnya ada mencari tab tertentu.
ON, jika ingin mencari tab tertentu, perlu dilakukan pencarian secara berurutan pada semua tab, sehingga waktu yang dibutuhkan akan sebanding dengan jumlah tab. Selanjutnya ada kompleksitas ruang, linear terhadap jumlah tab atau AN, di mana N adalah jumlah tab yang terbuka. Semakin banyak tab yang dibuka, semakin besar ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan data pada tinjau. Yang kedua, bagaimana keunggulan dan kekurangan apabila fitur-fitur tersebut menggunakan array base stack dan array atau array base queue menjadi linked list base stack atau linked list base queue atau sebaliknya. Yang pertama itu ada array base stack atau queue, keunggulan, kecepatan akses. Operasi seperti push, pop, enqueue, dan dequeue dapat dilakukan dalam waktu O1 karena dapat disimpan secara kontigu di memori. Selanjutnya ada penggunaan memori. Tidak ada overhead tambahan untuk menyimpan pointer seperti pada linked list. Ini membuat penggunaan memori lebih efisien untuk ukuran kecil dan tetap. Untuk bagian kekurangan, ukuran tetap, kapasitas array harus ditentukan di awal. Batas terlampaui, perlu dilakukan resizing yang memerlukan ON, waktu untuk menyalakan elemen fragmentasi memori. Dalam beberapa kasus, penggunaan memori dapat menjadi tidak efisien, terutama jika array tidak sepenuhnya terisi. Yang kedua ada linked base stack queue. Keunggulannya itu yang pertama, ukuran dinamis, dapat tumbuh dan menyusut sesuai kebutuhan tanpa batas ukuran awal, tidak perlu melakukan resizing. Yang kedua ada penggunaan ruang. Tidak ada masalah fragmentasi memori, setiap elemen dapat dialokasikan di mana saja dalam memori. Untuk kekurangannya, overhead memori. Setiap elemen yang membutuhkan ruang tambahan untuk menyimpan pointer ke elemen berikutnya, yang dapat menjadi signifikan jika elemen yang disimpan kecil. Selanjutnya ada akses lebih lambat. Akses ke elemen memerlukan waktu ON untuk transversal meskipun operasi dasar tetap O1. Untuk bagian terakhir itu pertanyaan, diskusikan dengan partner kamu, kemudian susun sebuah pernyataan yang akan ditanyakan kepada kelompok lain berkaitan dengan aplikasi yang mereka buat. Untuk pertanyaannya itu, bagaimana aplikasi browser menangani jika pengguna atau user membuka banyak halaman dalam satu tab? Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk segala kekurangan dalam melakukan penjelasan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.